Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutawakil Syahbudin dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3A2. NIM 90. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh studi kasus yang ada di dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu contoh studi kasus hambatan psikologis yang berada di wilayah Provinsi Lampung, yang dulu pernah ada konflik antar suku Lampung dan suku Bali yang dilatar belakangi oleh prasangka buruk antara kedua belah pihak dan juga menanggung dendam atau rasa sakit yang kemudian meletus pada awal 1990-an. Dan prasangka juga termasuk dalam hambatan psikologis dalam komunikasi massa, yang dimana prasangka ini berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap serta perilaku mereka terhadap mereka yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu hambatan sosiokultural, yang dimana contohnya yaitu ada seorang cewek yang namanya itu Davika, datang ke Kongres Teknologi Internasional. Dia memiliki banyak teman dari berbagai negara, tapi setiap kali dia kembali ke acara itu, dia merasakan hal yang sama. Davika adalah salah satu orang di konvensi yang berasal dari Indonesia. Tidak peduli seberapa tulus teman Davika dari negara lain, mereka melihatnya dengan cara tertentu. Mereka tampak takjub melihat Davika sebagai wanita yang kreatif dan percaya diri. Mereka menyebut Davika Barat dan bukan Indonesia sejati. Belakangan ini, teman-teman Davika mengundangnya ke festival film Indonesia yang diselenggarakan oleh universitas setempat. Mereka terpesona oleh karakter wanita yang kuat. Dalam film tersebut, mereka tidak beranggapan bahwa perempuan di Indonesia yang berhijab adalah perempuan yang penurut dan pasif tanpa kekuatan. Meski teman-teman Davika sudah mengenalnya, mereka juga tidak terlalu tahu kelompok atau Davika yang mana untuk mengklasifikasikannya. Mereka juga menemukan diri mereka dalam situasi sulit dan rentan terhadap stereotip yang disajikan oleh orang lain. Jadi bisa dianggap di sini sosiokultural itu lebih ke sosial budaya. Dari Davika yang ke barat-baratan itu menurut mereka itu lebih daripada wanita Indonesia yang bisa dibilang sering berhijab. Menurut mereka itu penurut dan pasif dan tanpa kekuatan. Dan itu juga termasuk dalam aneka etnik dalam komunikasi massa. Dan yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus dalam hambatan interaksi verbal. Contoh hambatan interaksi verbal ini itu biasa terjadi. Contohnya ada di lingkungan sekolah, seperti kasus pembulian, ancaman, dan cacian. Yang biasa itu kadang di suatu organisasi, contohnya yang mengharuskan senior dan alumni mengatur junior, senior kadang bisa semena-mena pada junior sampai menimbulkan kekerasan fisik dan ancaman. Dan ini sama saja seperti indiskriminasi, dan dimana dengan mereka berpikir kalau mereka senior, mereka memusatkan perhatian pada kelompok orang atau benda dan kejadian, mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik dan khas dan perlu diamati secara individual. Dan yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus dalam model komunikasi massa. Model komunikasi massa ada 3. Yang satu adalah model satu tahap atau bisa disebut one step flow model. 2, model 2 tahap, two step flow model. Ketiga, model banyak tahap, yaitu multi step model. Yang pertama yaitu contoh studi kasus dalam model satu tahap, yang biasa itu terjadi di sekelompok ibu-ibu PKK yang bergerak berencana menggelar musyawarah langsung dengan warga sekitar untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan warga yang belum begitu memahami implikasi penanganan
selanjutnya tentang jika jentik nyamuk yang bersarang di bak mandi tidak dimusnahkan, itu akan menimbulkan demam berdarah. Dan bisa dibilang ini satu tahap. Soal dari BPKK ke masyarakat luas. Jadi penyampai komunikatornya itu hanya ibu-ibu PKK, sedangkan komunikan yang menerima pesan itu hanya masyarakat tadi. Dan yang selanjutnya yaitu model 2 tahap. Dan ini juga kadang itu ada kesambungan seperti yang didahului ibu PKK tadi, kebersihan lingkungan dan pengaruh jentik nyamuk terhadap kesehatan penduduk setempat yang tentunya tidak ditularkan secara langsung oleh individu antar penduduk setempat. Dengan informasi tersebut, kan kadang orang biasanya kalau menerima info atau pesan gitu, itu kan biasanya kan dia itu kan nggak semuanya secara langsung, secara muka, enggak. Itu kan kadang bisa lewat media massa seperti media sosial, media online, media sosial itu kan biasanya contoh seperti yang tadi info tentang jentik nyamuk itu dari komunikator mengirim pesan lihat via WA misalnya, lalu komunikan menerima pesan itu masuk model 2 tahap. Soalnya melalui 2 tahap, dari komunikator ke lewat media massa lalu ke komunikan. Dan yang model terakhir yaitu model banyak tahap, yang biasanya informasi contohnya itu seperti informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas, tidak hanya berada di tangan satu kelompok saja. Namun banyak kelompok yang tujuannya untuk lebih berbagi informasi dan tampil dengan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model komunikasi school di fase ini termasuk dalam bidang ilmu yang telah mencapai tingkat nasional. Dan juga contoh seperti membuat proposal misalnya, ini juga termasuk juga model banyak tahap, karena dari sekretaris ke ketua pelaksana, terus ke ketua umum, terus lagi dari ketua umum ke kemahasiswaan. Itu kalau contoh sebuah organisasi atau UKM yang buat event seperti itu. Nah, dari kemahasiswaan bisa langsung ke rektor, dari rektor langsung ke organisasi tersebut atau UKM tersebut. Jadi banyak banget tahapnya. Dan juga selanjutnya yaitu contoh studi kasus dalam teori kontemporer dalam media massa, dalam komunikasi massa. Nah, saya mengambil di sini contoh yaitu kasus Bapak Ahok yang dulu pernah dikata itu menistakan agama. Dan kaum minoritas yang ada di Indonesia beropini bahwa Bapak Ahok ini menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Tapi di sini opini kaum mayoritas itu sangat banyak, sehingga menekan opini minoritas dan munculnya pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas lah yang diterima oleh masyarakat. Dan juga contoh ini ada dalam masuk teori kontemporer, teori spiral keheningan, yang dimana biasanya kaum mayoritas itu lebih memilih untuk bersuara karena mereka itu banyak, sedangkan minoritas itu lebih memilih bungkam atau diam. Seperti itu tadi, karena mayoritas lah yang lebih banyak, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teori normatif media. Teori normatif media ini contohnya yaitu seperti berita COVID kemarin, seperti yang ada dalam CNN Indonesia, yang headline-nya yaitu pasien positif corona di Indonesia bertambah jadi 19 orang. Dan salah satu bentuk kerugian ini juga berdampak pada korban atau pasien yang terjangkit virus corona. Dalam berita yang tertulis jelas data diri pasien dan kondisi pasien seperti apa. Hal ini sudah sangat jelas merupakan pelanggaran kode etik
jurnalistik pada pasal 5 yang mengatur tentang dilarangnya seorang jurnalis memberitahukan data diri dan kondisi korban berakibat dengan adanya perasaan atau diterornya korban karena merasa privasinya telah tersebar luas dan dibaca oleh khalayak ramai. Jadi ini masuk dalam teori pers pertanggungjawaban, yang dimana sebenarnya jurnalis itu harus paham kode etik, tidak boleh menyebar luaskan privasi orang lain karena itu bisa menjadi sebuah teror untuk korban tersebut. Ya itu saja, sekian dari saya. Barangkali ada salah kata dan kurangnya materi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.